Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manakala kemarin-kemarin itu kita mengalami krisis krisis kesehatan yaitu terkenanya dampak COVID-19 di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara. Eh, Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curahkan yaitu kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Dan tak lupa juga salam saya kepada orang-orang yang di luar non-Islam. Selamat pagi. Dan di sini saya akan memberikan materi untuk pembelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 12 TKJ. Apa sih materi yang akan dipraktekkan kali ini? Baiklah, materi yang kali ini dipraktekkan adalah ini, yaitu membuat layanan PBX dengan Miju VoIP. Yaitu apa? Membuat layanan PBX dengan Miju VoIP. Nah, ini kita akan mempraktekkan membuat layanan PBX dengan Miju VoIP. Yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah bahwa kita ingin mengkoneksikan. Jadi ini secara virtual ya. Kita mempraktekannya di laptop saya ini. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah bahwa laptop kita ini atau komputer kita ini dia sudah terkoneksi dengan internet, baik internet dari berbayar, Speedy, IndiHome, Firstmedia maupun yang lainnya. Dan juga bisa menggunakan dengan WiFi. Nah, agar nanti pada saat penyetingannya itu terkoneksi, yaitu terkoneksi dari aplikasi 1, 2, dan 3, nanti kita akan koneksikan ketiga-tiganya itu menggunakan IP address internet yang terhubung. Jadi untuk praktek membuat layanan PBX dengan Miju VoIP itu kita membutuhkan yang namanya 3 aplikasi. Kemudian kita cek juga nanti di bagian sini IP address internet yang terhubung berapa. Nah, itu harus kita ingat-ingat. Kalau nggak ingat ya kita harus ketikan atau kita tulis. Ya, baiklah kita cek dulu ya untuk IP address internetnya. IP address internet ini berapa sih gitu. Caranya adalah kita minimize dulu ini. Kemudian cara ngeceknya adalah kita klik pencarian di sini. Pencarian, kita ketik kontrol panel. Kita klik kontrol panel. Nah, kemudian network and internet. Setelah network and internet, kita ketikkan network and sharing center. Nah, bisa lewat sini wifi. Nah, ini nama wifi saya ya. Kemarin bekas praktek mikrotik. Namanya saya rubah, kemarin adalah wifi Xiaomi, sekarang saya rubah menjadi wifi orang ganteng. Maaf ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik detail. IP address internetnya itu berapa? Kita lihat, nah ini.
IP address untuk WiFi saya ini menggunakan handphone. Saya koneksikan dengan handphone saya. Nah, ini IP handphone saya ini. Nah, kemudian ini kita catat. Kita catat, kalau kita lupa, ya kita catat aja di sini notepad ya. Tadi adalah IP-nya internet, ya. Kita ketikkan saja IP internet, yaitu adalah 192.168.43.20. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kita akan mengkoneksikan tiga aplikasi atau tiga software ya. Ketiga software itu menggunakan kita koneksikan menggunakan IP address ini agar terhubung satu sama lainnya. Oke, ini kita save dulu. Kita save dulu, kasih nama IP internet. Nanti kalau mati lampu bisa ada gitu, kita simpan tersimpan. Sudah, kita sudah cek untuk WiFi internetnya. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan untuk latihan praktek Mizu VoIP, ya kan, menggunakan layanan PBX dengan Mizu VoIP, yaitu adalah di sini sudah saya siapkan yang namanya kemarin di download ya. Nah, sini sudah saya jadikan satu folder, yaitu VoIP TLJ. Yang pertama adalah Miju Win VBX Setup. Jadi kita harus mendownload software ini. Kemudian software 3CX Phone 6. Nah, ini untuk telepon pertama. Ini servernya, ini untuk kita konek, nanti dari server ini kita koneksikan ke sini. Kemudian kita setting juga nanti telepon kedua. Misalkan ini MSP versi 5. MSP itu adalah mini SIP phone. Jadi nanti kita dari sini kita telepon ke sini. Dari sini juga bisa kita telepon sini untuk prakteknya ya. Nah, untuk mendownload ini semua itu di mana? Ya, kita cari aja di Google Chrome. Kita ketikkan saja Miju VoIP. Nah, di sini tuh banyak. Kita pilih yang kedua saja. Ini adalah situs resminya, www.mijuvoip.com. Kita klik Miju VoIP. Nah, ini ada home. Di webnya itu ada home, software, solution, service, support, dan company. Kita pilih yang software. Nah, untuk yang software ini ada banyak macam pilihan. Misalkan di sini ada server side VoIP software. Kemudian ada softphone for all the major platform. Kemudian VoIP SDK ada dan yang lainnya. Nah, untuk di web resminya kita cukup mendownload yang namanya PBX. Nah, yang tadi Miju VoIP itu. Nah, namanya adalah PBX for Windows. Kita klik PBX for Windows, kemudian kita download, nanti dia akan masuk ke downloadan yang ada di laptop kita. Di folder download yang ada di laptop kita. Kemudian apalagi setelah Miju VoIP, kemudian kita download adalah ini, aplikasi 3CX Phone 6. Kita tuliskan aja di sini. 3CX Phone 6. Nah, di sini kita klik, bisa ini, banyak ya, bisa ini. Kemarin saya di antara ini 1, 2, 3. Kalau misalkan kemarin sepertinya ini, di sini bisa kita ketikkan, nanti di sini akan muncul tampilannya ini. Kalau di sini nggak ada link download, berarti di web yang lain. Nah, kalau yang ini bisa ya.
ada link download free 13,3 MB. Nah, di sini kita download, kemudian nanti dia akan masuk ke menu download yang ada di folder kita. Kemudian adalah MSP versi 5 setup. Nah, untuk yang ini jangan kita tuliskan pas saat downloadnya adalah MSP karena tidak ada kalau kita tuliskan MSP ini. Yang ada hanyalah ini. Nah, ini kita tuliskan lengkap kalau ingin mendownload. Ini SIV, ya kan? Kemudian tadi MSP, ya kan? Mini SIV PON, berarti PON. Nah, di sini banyak. Ada mini SIV versi 3. Tadi adalah yang kita butuhkan versi 5. Versi 5 itu ada di sini. Kita klik versi 8-nya. Nah, ini kita download. Nanti dia bukan versi 8, ini versi 5 yang kita download ini. Ada di sini kita download, nanti dia masuk ke folder download yang ada di laptop kita. Nah, setelah sudah ke download semua, baru kita jadikan satu folder. Kita bikin folder baru, kita kasih nama voice.tlj agar nanti tidak bingung. Bingungnya kenapa? Karena kalau kita download, misalkan 3 expon, nanti yang urutan ini, misalkan yang urutan Meizu Vibe ada di bawah, nanti kita, nah seperti ini kan. Kalau kita jadikan satu, nanti enak kita jadikan satu, tinggal kita install semuanya. Sudah, setelah itu baru kita akan masuk pada penginstalan 3 aplikasi ini. Yang pertama yang kita install adalah Meizu Win VBX. Nah, ini kita install, klik 2 kali. Kemudian yes. Kemudian next. Ini I accept the agreement. Next. Nah, ini jangan program file 86 ya. Kita cari browser dulu. Nanti kalau kita cari namanya filenya ini, di sini ini apa namanya, kalau di dalam ini tuh bingung karena ada program file 2 ini dan ini. Nanti kalau kita mau uninstall, mau praktek ulang, yaitu nyarinya susah. Oh, nggak ada di mana ya? Cukup kita klikkan di local disk C. Di sini aja klik. Nanti ada di bagian dalam, tapi tidak di dalam folder-folder ini. Nanti akan bersama dengan folder-folder yang di luar ini. Kemudian kita oke. Kemudian kita next. Yes. Next. Kita install. Kita tunggu sampai beberapa menit ya. Lumayan lah kalau untuk instalan itu lumayan. Untuk installnya satu-satu ya. Yang pertama kita install servernya dulu, yaitu Meizu WinVBX-nya dulu. Setelah itu baru 3 expon, baru yang kliennya yaitu MSP. Ini nah, tampilannya adalah seperti ini. Karena saya waktu itu sudah setting, maka untuk konfigurasi wizardnya tidak muncul. Nah, untuk memunculkan konfigurasi wizardnya, kita pilih tool, klik tool, kemudian konfigur, kemudian konfigurasi wizard. Nah, di sini nanti ada banyak pilihan ya. Untuk penginstalannya ada GoWay, ada Detail Wizard, ada Quick Auto Configuration. Nah, itu kita klikkan Quick Auto Configuration, kemudian Next. Kita tunggu ya, yang lama. Nah, ini karena sudah di setting, nanti kita setting ulang. Nah, ini misalkan
kita ingin menyeting di PT ataupun di sekolahan, maka saya ketikkan di sini sekolah SMK SMKN 1 Taruma Jaya atau PT apalah gitu. Kalau kita ingin memakai atau menyeting ini di perusahaan. Kemudian email address-nya adalah email address kita ya, aktif, terserah apa aja. Saya ketikkan Ujang Paha 55 at gmail.com. Kemudian ini ID. Nah, ketikkan ini ID ya. Nanti ini akan muncul sendiri kalau kita sudah pilih ID ini, yaitu untuk country-nya, negaranya adalah 62. Nah, untuk Indonesia itu adalah awalnya itu adalah 62. Kalau kata orang warga plus 62 lah gitu ya. Aduh, itu para netizen kayak gitu katanya. Kemudian untuk currency-nya adalah IDR. Nah, untuk bin IV-nya adalah tadi yang kita di notepad itu. Nah, ini IP-nya, IP internetnya. Nah, untuk IP internetnya adalah tadi, nah ini kita pilih, jangan all ya, kita pilih 192.168.43.20. Nanti ini kita konekkan ke handphone 1 dan handphone 2 agar bisa terkonek dan bisa saling berhubung. Kemudian IP publiknya, pilih yang dinamik. IP publiknya adalah di dinamik. Untuk domainnya kosongin aja. Untuk IP-nya itu sebenarnya ini nanti kosong, nanti ini akan muncul keterangan di sini. Nah, default is 5060. Berarti yang kita isi adalah 5060 sesuai keterangan ya. Untuk access port-nya ini sudah muncul dari awal, sudah nggak usah dirubah. Kemudian untuk secure port-nya adalah 443. Kemudian kita next. Nah, tunggu. Nah, ini udah tersave ya. Nah, yang tadi kita isi, kemudian kita apply. Kita tunggu sampai ada bacaan ready di sini, ready. Kemudian di sini juga ada bacaan ready. Di bagian pojok kiri bawah di sini nanti bacaan kalau selesai itu ready. Are you ready? Kan gitu. Kita tunggu ya. Cukup lama juga, lumayan. Nah, sudah. Ini ready. Di sini juga sudah ready. Berarti sudah bisa digunakan nih. Nah, setelah itu baru kita setting pada menu akses. Sini akses, kemudian user and device. Ini menu akses, kemudian user and device. Klik 2 kali. Sudah muncul ya, ini tampilannya ya. User and device, kita klik user. Nah, ini terdapat template. Ini kemarin sudah ada yang praktek. Ini mau saya hapus. User vendor yang SMK negeri ini saya hapus, kita remove, sudah saya hapus dulu. Kita ulang dari awal ya. Sudah. Ini template ini sudah ada, yang template awal itu biarkan saja, tidak usah dihapus. Untuk kita membuat user agar terkonek, misalkan kita membuat user connect handphone 1 yang tadi 3GX itu, kita tambah aja di sini insert record atau new, kita klik ini, nanti akan muncul di bagian sampingnya. Kita harus mengisikan untuk handphone 1 namanya apa, username juga apa, passwordnya juga apa. Misalkan kita kasih nama telepon 1 itu namanya misalkan Udin gitu kan.
Udin. Kemudian username-nya adalah handphone itu adalah SMKN 1 SMKN negeri aja lah gitu. Negeri. Untuk pasportnya kita ketikkan SMK 12345. SMK 12345. Ini harus diingat-ingat ya. Kalaupun nanti nggak ingat bisa kita cek di sini nanti. Untuk yang lainnya dikosongkan saja. Kemudian kita save. Ada save di bawah nih. Ini save, kita klik save. Nggak kelihatan ya karena di sini ada ini saya. Coba kita ini. Nah, di sini ya. Di sini kita kasih nama Udin, SMK negeri, kemudian pasportnya ada SMK 12345. Kemudian kita save. Save di sini. Sudah save, nanti dia akan masuk nih ke database server EasyVoice-nya. Udin, SMK negeri, dan untuk passwordnya di sini. Kalau kita lupa nanti untuk handphone satu bisa kita cek di sini passwordnya. Nah, setelah itu kita ingin membuat user kedua, yaitu user HP kedua, kita tambah. Nanti dia kosong lagi, kita kasih nama tadi Udin, sini Suryadi. Ini SMK swasta gitu. Swasta. Untuk passwordnya kita samakan saja karena ini praktek, nanti untuk pada saat aplikasinya terserah ya mau passwordnya apa aja silakan. SMK 12345. Kita save lagi sampai muncul di sini. Nah, ini udah selesai ya. Kita sudah memberikan untuk handphone satu ini adalah SMK negeri dengan nama Udin, SMK yang handphone kedua ada SMK swasta, username-nya, name-nya ada Suryadi, passwordnya ada SMK 12345. Nah, ini udah selesai kita setting di bagian ini. Ya, tadi sudah kita sudah kita setting bagian Udin Suryadi, kemudian agar supaya ini aktif dan kita sambungkan ke telepon yang nanti kita setting, kita ketikkan kontrol kemudian start server. Ini jangan lupa ya. Jika kita sudah setting Udin dan Suryadi, ketikkan start server. Nah, kalau ini tidak diketikkan start server ini, nanti pas penyetingan di 3CX phone-nya itu tidak akan on telepon tersebut. Dia tidak akan terkonfigurasi. Maka dari itu kita harus klik kontrol kemudian start server. Kita install 3CX phone, kita klik 2 kali. Kemudian kita next. Nah, ini kita pilih I accept, agreement, next. Untuk pilih program filenya jangan 86 ya, program file 86 kita pilih aja. Di sini klik ini. Kemudian kita pilih local disk C. Oke. Kemudian next. Kemudian install. Kemudian yes. Tunggu sampai selesai. Wah, inilah tadi kita sudah install untuk 3CX phone-nya. Kemudian kita masuk pada menu, kita setting di account-nya. Nah, ini sudah ada ya untuk settingan sebelumnya. Kalau mau kita remove, bisa kita hapus, kita remove saja. Kemudian oke. Kemudian untuk account-nya kita bikin baru, kita klikkan new. Di sini kita kasihkan saja untuk akun name-nya SMKN 1 Tarumajaya. Kalau settingnya di PT ya kasih nama PT-nya apa. Kemudian di sini tadi untuk user pertama itu, handphone user pertama itu adalah SMK negeri sesuai dengan yang di Miju 5 tadi. Kemudian SMK
negeri. Nah, ini untuk passwordnya ada tadi sesuai dengan Mizu 5 tadi yang di sini ya. Nah, ini passwordnya adalah SMK12345. Kita ketikkan SMK12345. Nah, untuk lokal IP-nya tadi, lokal IP internet tadi. Nah, kalau kita ingat, kita tuliskan saja. Kalau kita nggak ingat, buka lagi yang tadi kita tulis di notepad. 168.43.20. Ini IP internetnya ya. Kemudian klikkan OK. Kemudian OK. Tunggu bacaan di sini on. Nah, sudah on ya, berarti handphone 3GX Phone ini sudah aktif. Kemudian kita mau install bagian yang kedua. Handphone yang kedua yaitu ada di menu download. Kemudian VoIP TLJ, pilih yang ini MSP5-nya. Kita install, kemudian yes. Next, kemudian I accept, kemudian next. Ini jangan D ya. Kalau D saya nggak ada local disk D-nya. Saya pilih aja search C, kemudian OK, kemudian next, yes, next aja terus. Ini install, kemudian next. Tunggu sampai instalan selesai. Kemudian finish. Nah, ini udah ada namanya SMK swasta. Karena sudah ada settingan yang sebelumnya, kita setting awal aja. Caranya ketik file, pilih file, kemudian SIV account. Nah, untuk IP address-nya yang IP address internet tadi sudah sesuai ya. Kemudian ini sudah muncul dari awal. Ini kalau nggak ada settingan dari awal, ini kosong. Kita ketikkan saja SMK swasta seperti username atau user yang kita buat di Mizu 5 tadi. Kemudian passwordnya adalah SMK12345. Kemudian OK. Nah, sudah connect. Ini SMKN negeri, yang ini SMK swasta. Bagaimana caranya kita menelepon dari sini ke sini? Nah, dari sini ke sini. Kita ketikkan saja user tadi ini. Ini adalah SMK negeri. Tinggal kita call saja. Kita telepon. Ya, muncul ya. Kita klik ini. Dah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada dua suara saya di sini. Berarti sudah masuk, sudah berjalan ini. Kemudian yang bersama. Kemudian kita aja untuk mengakhiri panggilan. Kemudian bagaimana dari sini kita mau nelpon ke SMK ini swasta. Kita klikkan ini. Kita tuliskan saja user ini SMK swasta ya. SMK swasta. Kemudian kita enter atau kita call. Dialing. Nah, sudah ya. Kita klik transfer ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini dari SMK swasta? Iya benar. Saya dari SMK swasta. Apakah ini dari SMK negeri? Iya. Saya dari SMK negeri. Saya mau konfirmasi bahwa apakah ada hari ini kegiatan SMK swasta untuk 17-an? Iya benar. Ada. Kalau mau ikutan 17 Agustusan, silakan mendaftar ya. Nah, sudah cukup ya. Inilah tadi hasil dari kita setting ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah spek komputer itu sendiri. Kemudian IP internetnya tadi kita cek
berapa, kemudian kita catat atau kita ingat-ingat, kemudian kita install 3 aplikasi ini, Miju VoIP, 3G Phone, kemudian NSP, sesuai dengan settingan yang saya kasih tadi, atau bisa juga dengan settingan yang lain nama usernya itu. Nah, cukup mudah bukan bagi untuk pembelajaran setting PBX ya melalui dengan Miju VoIP. Nah, untuk materi praktek sekarang cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.